Pada video kali ini kita akan membahas kaca buram dan kita akan bandingkan kaca sunblast dan kaca acid. Jadi stay tune. Kembali lagi di channel Himalaya Abadi bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Pada video kali ini kita akan memilih topik mengenai kaca buram dan kita akan bandingkan antara kaca sunblast dan kaca acid. Di dalam pembahasan pada video kali ini, kita akan membagi menjadi dua topik besar. Yang pertama adalah kita jelaskan apa yang dimaksud kaca sunblast dan kaca acid, dan yang kedua kita akan lampirkan perbedaan-perbedaan antara kedua jenis kaca tersebut. Pertama, apa yang dimaksud dengan kaca sunblast dan apa yang dimaksud dengan kaca acid? Ya betul, kedua jenis kaca ini akan memberikan finishing yang terkesan buram atau kaca buram, yang biasa juga disebut dengan frosted glass. Saya mulai dari kaca sunblast dulu. Kaca sunblast adalah kaca buram di mana proses pemburaman dari kaca ini dilakukan dengan penyemprotan dengan pasir. Sedangkan kaca acid, meskipun sama-sama buram, tetapi proses pemburaman ini dilakukan dengan proses chemical yang dilakukan dengan mesin mass production. Kita akan masuk ke dalam topik yang lebih tajam, jadi kita akan bandingkan kaca sunblast dan kaca acid secara mendetail dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek surface atau permukaan yang bagian kasarnya. Pada video kali ini kita akan tampilkan footage supaya kalian bisa membandingkan perbedaan antara surface permukaan kasar kaca sunblast dan kaca acid. Nah, saya mulai dari kaca sunblast dulu. Kalian bisa lihat sendiri di layar kaca kalian bahwa kaca sunblast memiliki surface dari permukaan buram yang cukup kasar. Kenapa? Karena proses pemburaman itu seperti tadi saya bilang dengan menggunakan pasir, sehingga grid pasir ini masih cukup kasar untuk ditembakkan ke atas permukaan kaca sehingga ini masih berpori-pori yang cukup besar. Nah, kita akan bandingkan dengan kaca acid. Ini adalah surface buramnya juga, karena kita tidak menggunakan pasir, melainkan kita menggunakan chemical untuk memburamkan kaca ini. Kalian bisa lihat sendiri dari footage ini bahwa kaca acid memiliki surface permukaan buram yang lebih halus atau lebih mikroskopik. Selain itu, kalian juga bisa lihat di footage ini, sama-sama di surface buramnya, kaca sunblast itu kadang-kadang tidak konsisten, tergantung dari operator atau tukang yang mengerjakan sunblasting. Kadang-kadang terkesan lebih buram pada satu sisi dan di sisi lain lebih buram lagi, atau bahkan kurang buram pada sisi yang lainnya. Hal ini disebabkan karena banyak sekali pekerjaan sunblast yang dilakukan secara manual. Namun, kalau kalian bisa lihat di sini, kaca acid berbeda. Ini seluruh permukaan kacanya smooth, jadi level keburamannya konsisten dari ujung satunya ke satunya lagi. Aspek kedua adalah aspek dari maintenance atau aspek pembersihan. Kita mulai dari kaca sunblast dulu. Karena pori-pori kaca ini yang cenderung masih besar dan tidak konsisten, maka dari itu ini berpotensi untuk menyimpan debu, kotoran, minyak, dan lain sebagainya. Sehingga ini lebih sulit dibersihkan dibandingkan dengan kaca acid. Nah, kita akan lampirkan footage. Kita kotorkan kaca sunblast dan kita coba bersihkan. Bisa kalian lihat sendiri di footage tersebut bahwa masih ada residu-residu kotoran yang menempel pada kaca sunblast, sehingga ini sulit dibersihkan untuk mengembalikan ke bentuk originalnya. Kita akan lakukan proses pengotoran yang sama, intensitasnya ke kaca acid. Tentu aja kita akan lakukan pengotoran ini sama-sama di sisi buramnya. Nah, setelah kita kotorkan, kita akan lakukan prosedur pembersihan secara biasa. Kita cukup dengan mempersiapkan cara membersih kaca dan kita lap. Nah, tentu aja kalian bisa lihat di layar kaca kalian, ini tidak ada residu, kotoran-kotoran, minyak, atau debu yang menempel pada kaca acid ini. Kita akan bandingkan hasil setelah dibersihkan antara kaca acid dan kaca sunblast. Maka dari itu, penggunaan kaca sunblast lebih terbatas, sehingga tidak bisa dipakai di area-area yang lebih ekstrim, contohnya seperti area kamar mandi, atau di area outdoor, karena residu kotorannya terlalu besar dan tidak mudah dibersihkan.
Sedangkan kaca acid, karena kalian bisa lihat tadi, membersihkannya cukup mudah, jadi sering dipakai di area-area kamar mandi dan juga di area outdoor sekalipun. Aspek berikutnya adalah aspek teknis dari standarisasi stok pada kedua jenis kaca ini. Nah, kaca sunblast pada umumnya tidak di stok dalam slab lembaran, karena tentu aja iklim di Indonesia yang sangat lembab, ini berpotensi untuk merusak permukaan kaca dari kaca sunblast. Sehingga biasanya kaca sunblast itu akan diproduksi sebelum melakukan pemasangan. Berbeda dengan kaca acid, karena level keburaman dari kaca acid ini sudah didesain untuk iklim Indonesia, jadi kalian bisa stok dalam slab lembaran. Dan juga kami sudah menyediakan standar stok dengan 4 jenis warna. Kalian bisa pilih sesuai dengan proyek kalian masing-masing. Aspek berikutnya adalah aspek dari speed processing dan juga speed pemasangan kaca ini. Untuk memproduksi kaca sunblast, ini memakan waktu lebih lama. Kenapa? Karena kita harus melakukan proses pemotongan di atas kaca dan kita buramkan setelah proses pemotongan selesai. Selain itu, speed dari nozzle sunblasting akan cenderung lebih lama daripada kaca acid. Berbeda dengan kaca acid, karena tadi sudah saya mention bisa di stok dalam bentuk lembaran, jadi kalian cukup cutting, polishing, bahkan bisa langsung ditempering, sehingga kita akan mengurangi satu step dalam proses pemburamannya karena sudah dilakukan pada slabnya. Di samping itu, perlu saya informasikan bahwa ketika kita memproduksi pemburaman dari kondisi slab lembaran, ini pun juga akan tetap lebih cepat dibandingkan dengan nozzle speed dari kaca sunblast. Atas pertimbangan dari informasi-informasi yang kami berikan, kami harap kalian bisa lebih clear dan lebih jernih lagi untuk memilih jenis-jenis kaca buram yang bisa kalian pakai di proyek kalian masing-masing. Tentunya kedua jenis kaca memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kami sudah melampirkan informasi yang jelas supaya kalian bisa mempertimbangkan dan juga memilih dengan tepat. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Abadi dan follow kami di sosial media. Tentu aja, jenis-jenis produk yang kami bahas, terutama kaca acid, bisa kalian temukan juga di Glassmart yang tersebar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk cek sosial media dan website Glassmart juga. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.